Yang saya hormati keluarga besar Risari dan Rindita. Jilbab. Kerudung apa jilbab itu? Hijab ya. Saya hafal karena sponsor saya jadi. Yang terbaru Desa Project, Pak. Oh, Desa Project ya. Dan seragamnya sudah saya pakai berkali-kali itu. Di YouTube sudah banyak, jadi saya pakai terus. Besok mau dipakai di Pak Puji. Pak Puji apa itu? Bukan Pak Puji yang Bu Puji bakso. Di Ungaran nanti. Kemarin saya pakai di Pekalongan, saya pakai di Sumatera. Sudah 4 kali yang luar kota, alhamdulillah. Dan bagus. Ini pertanda besok sponsor lagi. Amin, ya. Saya terima kasih. Saya manggilnya Mas Adi biasanya. Mas Adi siapa nanti lengkapnya, Mas? Nur Adi Wiyanto. Saya ditelepon ya langsung berangkat aja karena memang sore-sore begini jarang, biasanya malam. Besok sama Bib Lutfi di Pekalongan. Iya, Dek. Itu, pengen jadi kiai itu, Mas. Ya. Terima kasih pada teman-teman dari Risari yang telah memberikan kesempatan saya untuk ngobrol bareng, ngaji bareng itu. Karena mohon maaf teman-teman, soal rezeki itu jangan dipikir tugas Anda itu bekerja, ya. Bekerja itu ibadah. Ya. Kalau rezeki itu jatah. Ya. Sing rancang-rancang desainnya ora patek kerja malah bayarin luwih akeh tinimbang sing gawe to. Itu ya itulah rezeki namanya. Jadi tugas Anda itu pokoknya bekerja, Mas. Ya. Orang bekerja itu seperti makan. Makan itu enak, minimal itu alasannya 5 perkara. Apa aja kira-kira, Mas? Makan itu enak. Lo lapar berarti tipe pengemis. Mas apa, Mas? Makan itu enak kan apa? Hah? Apa? Rasa. Oh, berarti kamu gampang punya penyakit. Apa, Mbak? Makan itu enak. Sehat. Ya, makan itu sehat. Berarti Anda terlalu protektif diri. Terlalu membatasi diri. Biasanya wong ngelemu terus dablek. Apalagi, Mas? Apa? Makan itu enak, Mas. Kaos biru. Apa? Apa ya wah aku ora tau mangan enak dadi jarum enak. Wes durian mungkin ra doyan ya Mas ya. Lah ya ora kuat tuku kuwi salah. Ndak, orang itu enak bener. Orang makan enak itu karena 5 alasan. 1, makan enak karena lapar. Betul nggak, Mas? Walaupun makanannya enak, kalau kita nggak lapar nggak enak, Mas. Mohon maaf, Mas. Makan itu enak karena apa? Karena kita sehat. Betul, sehat. 3, makan enak karena kita apa? Selera. Ya nggak, Mas? Yang keempat, makan enak itu karena ada temennya. Mau enak dewe sekali kuwi tok. Ya. 5, makan enak itu kalau dibatasi, Mas. Iki ceramahku kuwi dirungokno apa ora to? Kerja terus juga nggak enak, tidur terus juga nggak enak, Mas. Jadi rezeki itu apa? Terukur dengan 5 ini. Nanti saya jelaskan. Nah ini masih agak nggak mudeng jenengan. Ini 5 itu diambil salah satu udah nggak enak, Mas. Makan durian enak, okakan nanti Anda juga darah tinggi, Mas. Terus kowe sugih, omahmu pirang-pirang, lari nggoni piye? Sing mesake iki awak siji ra rapi, wah mesake kowe. Ngurusi awak ora iso kok arep urip. Urip kok ra rapi njuk le sunat nggo apa kowe? Urip kok ming pipis. Loh, enggak Mas, nanti saya akan saya sambungkan. Saya serius loh. Ngaji diri syar'i itu. Dan saya biasanya enggak ceramah ya ceramah langsung Mas Adi. Langsung apa adanya aja. Karena nanti akan kita bicara rezeki itu berbanding lurus dengan kemanfaatan. Kalau Anda enggak nikah, diberi rezeki banyak. Oh, bahaya malah. Saya cerita itu, Mbak. Saya sampaikan 5 tadi loh, Mbak. Anda makan enak. Kalau suasananya enggak enak, wah, ya ora enak. Pikirannya gak suntak ngarepe sate ya karena makan sambel mbek pacare loh. Gitu, Mas. Wah, ketoke rodok payu saya iki. Makane ini sego kucing, lah makane mbek sego sambel tok. Coba, Mbak. Loh, wes sudah. Anda makan enak, enggak lapar juga enggak enak. Hilang 1 enggak enak sudah. Itu 5. Jadi orang makan enak itu minimal 5 alasan ini. Nah, sekarang
Makasih Mas. Waduh, ada snacknya juga, makmur di sini. Saya juga baru kali ini ceramah langsung datang, langsung ceramah di daerah sini nih, tepat waktu. Karena saya janji Mas Adi setengah 4 lebih 20 menit, berarti jam 4 kurang 10 menit, tepat waktu saya. Ya. Dah, teman-teman. Sekarang saya lanjutkan lagi tentang bekerja ya. Sekarang kerja. Oh, ada mau pakai sound. Enggak apa-apa. Ya. Kita hormati. Karena nanti kalau program nggak gangguan, tadi saya ambil mic-nya keliru, Mas. Sebenarnya besok juga sudah tayangkan di YouTube. Sudah saya amit-amitnya, Mas. Ya, teman-teman. Jadi sekarang saya lanjut lagi. Nah, ini agak ada yang bantu nih. Anda bekerja di sini nih, Mas, itu minimal sama dengan 5 alasan. 1, Mas, anggaplah bekerja itu ibadah. Bukan mencari rezeki, bukan mencari duit, Mas. Mohon maaf, Mbak. Laki-laki bekerja mencari duit itu wajib apa enggak? Apa sunnah atau harus? Wajib. Ya, betul ya. Jadi laki-laki kayak rezeki wong wedok itu wajib ya. Lah kowe entuk ilmu dari mana? Tugas laki-laki itu bukan bekerja, tugas laki-laki itu menafkahi. Nek wis entuk warisan ra kerja ya ora apa-apa. Aku ora bukan soal telas, Mas. Suwe-suwe yo entek. Lah nek rezekine berwujud toko, deposito. Entek saka ngendi, Mas? Jadi tugas laki-laki itu apa? Memberi nafkah, menafkahi, bukan bekerja. Maka kamu bekerja itu ibadah. Kalau ibadah, hati-hati. Ya enggak, Mbak? Kita sholat harus wudhu. Wudhunya harus benar. Kalau wudhunya enggak benar, sholatnya enggak benar. Kalau Anda kerja ibadahnya ngawur, hasilnya juga ngawur juga, Mas. Mohon maaf loh, Mbak. Mau kerja kok duitnya rasa mantel. Lah kowe kerja ngawur kok. Mas, ngene loh. Kerja dianggap ibadah sebagaimana kamu mencintai seorang wanita. Kamu akan berkata aja hati-hati. Datang ke rumahnya dengan pakaian yang bagus. Cari waktu yang tepat. Ya enggak, Mas? Ngono loh, Mas. Maka itu enggak gampang. Jangan cari wanita yang namanya nila. Laki-laki jangan mencari wanita yang namanya nila. Itu enggak baik untuk rumah tangga. Kenapa? Nila setitik aja merusak susu sebelanga. Mbak-mbak juga tidak boleh menikah dengan laki-laki yang namanya nila. Nih laki-laki orang katanya. Jadi anggap ini ibadah. Kalau ibadah, Allah memberi juga sesuai dengan ukuranmu, Mas. Orang Jawa gini, Mas Adi, rezeki wis harus ngatur. Nah nek kowe entuk rezeki berarti kowe ra iso diatur. Kowe iki guyu tersinggung apa? Ya enggak? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Berarti kalau Anda nggak dapat rezeki, berarti Anda susah diatur. Enggak, rezeki itu nggak mungkin salah alamat. Nggak mungkin. Allah memberi rezeki itu, Mas, Mbak, minimal 4 alasan. Tak kasih tahu tuh. 1, ada kemanfaatan. Lah kowe kerja ana manfaate kok. Kowe nyamari tak ge sugih nyamari senengane dangdutan ning kafe karaoke kok. Berarti kalau rezeki itu berbanding lurus dengan kemanfaatan, semakin engkau memanfaatkan harta itu, semakin mudah kau mendapatkan harta itu. Kalau kiai mubalik itu kan rezekinya gampang, Mbak. Karena apa? Manfaatnya banyak. Ya Mas ya. 2, rezeki itu berbanding lurus dengan berbagi. Coba Risar itu Mas Adi nih. Walaupun dalam keadaan sulit bersedekah kok. Saya ajak ngomong-ngomong di Sari, sekarang ramai, Mas. Sekarang undang orang, semua orang mau, Mas ya. Walaupun yang nonton itu nggak banyak. Tapi ternyata itu, saya tanya ke YouTube, ternyata memang kalau yang belum ada 40.000 naik, itu memang disekat. Tapi sebenarnya yang nonton banyak. Sekarang sudah dipanggil, kiai YouTube, ngono. Tapi ya gue, kan berarti sudah banyak. Mungkin, ya, contoh ya Mas, Mbak Rindita sama Mas Adi ini ngasih saya baju seragam. Toh yang pakai kan bukan saya tuh, Mbak. Yang pakai kan mbak-mbak yang nyanyi kan. Dan itu syar'i. Bajunya penyanyi Ustadz bagus-bagus ya dan syar'i. Tidak menunjukkan lekuk tubuh. Itu wis ganjaran loh, Mbak. Dikira ora. Ya, Mbak ya. Kowe iki ngrungokke apa tok ora ngerti to, Mbak. Itu loh. Jadi
Yang ketiga, rezeki itu berbanding lurus dengan akhlak. Lah nek akhlakmu durung apik, Mas, dikai rezeki ya nggak mungkin toh, Mas. Yang keempat, rezeki itu berbanding lurus dengan butuhmu. Banyak orang ketika miskin kuat, ketika kaya nggak kuat. Banyak ketika jadi rakyat kuat, ketika jadi pejabat nggak kuat. Banyak ketika jadi makmum kuat, ketika jadi imam nggak kuat. Iya, waduh ya Allah, menarik sekali. Menarik ya. Oh ya nggak apa, seneng. Loh, anak itu hiburan, Mbak. Saya sering pidato. Duwe bojo ra ndek anak susah ra, Mbak? Susah, luwih susah meneh ndek anak ning ra ndek bojo luwih susah. Ini. Oh gitu ya Pak Fauzi. Nah, disinilah sebenarnya kita menyisihkan waktu seperti ini. Bukan untuk Mas Adi, bukan untuk penjenengan. Mungkin secara matematika Mas Adi istirahat, karyawan istirahat nggak bekerja. Mungkin secara secara orang kerja. Tapi enggak, secara ketenangan bisa jadi setelah produksi yang lebih baik. Bisa jadi setelah ini bekerjanya lebih hati-hati. Apalagi kita punya produk baru namanya apa Mas? Dita Project. Deza Project. Deza yang kemarin ada gambarnya Mbak gitu ya. Ada, ini enggak ada ya, enggak. Kan kita enggak layak ya pakai gitu. Tapi kalau vokal-vokal saya sebenarnya layak Mas, vokal-vokal saya. Kapan-kapan dipakaikan tapi enggak boleh dibawa pulang. Oh gitu ya Pak Fauzi. Nah, jadi semakin akhlakmu baik Mas, butuhmu akeh, Allah memberi kok. Berarti kalau kamu belum diberi, akhlakmu belum baik. Kamu berinya kurang bermanfaat, kualitas ibadahmu urung apik. Duhur pepet ke asar pepet ke maghrib, kuwi menungso model apa? Nah, kuwi sing guyu krasa kuwi. Kan begitu. Mbak, wong Anda itu kerja juga nyaman, di tempat ruangan, tempatnya juga ada. Ya, udah saya lanjutkan lagi. Orang bekerja yang pertama aku anggap ibadah. Yang kedua, rezeki itu enak kalau ada hasilnya. Ya Mas, kalau ada hasilnya. Yang apa ibadah nek ora hasilnya? Harus ada hasilnya. Nah, hasil itu berbanding lurus dengan kualitas ibadah. Ya rak Mas? Iki jak pidato nyambung berarti Mas. Iya kan budu wa iya kan nasta'in. Mosok Fatihah rapal to. Wis sangen ibadah karo aku tak tulung. Lha kowe piye wong kowe ibadah ki lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi langit itu milik Allah. Rizari itu milik Allah, bukan milik. Ini hanya pemilik sementara. Bisa jadi besok yang punya ini besok. Wong kadang bojo bareng lah yang sementara. Loh. Enak lah Mas, tonggomu rabi untuk rondo. Lah aku yang ngenteni bojone wong. Jadi Anda jangan, makanya Mas Adi itu karena ini merasa bukan milikku, milik kalian semua. Mas Adi tidak akan punya perusahaan seperti ini kalau nggak ada karyawan. Mas Adi tidak bisa menjual produk ini tanpa ada karyawan. Maka Mas Adi ingin memberi, di samping diberikan materi yang ada hasilnya, ada non materi yang untuk merasakannya. Gitu loh Mbak, saya itu semakin tambah rezekinya, semakin kualitas ibadah saya. Semakin berkurang rezeki saya, semakin saya nambah sedekah saya. Saya gitu, nopo. Karena rezeki itu berbanding lurus dengan yang kedua ini. Ada hasilnya. Loh, butuh kita seberapa Mas? Karena hasil itu tergantung kepada hati dan nurani kita. Uang ini begitu tambah rezeki ini kan tambah rencana nih. Betul? Begitu rezeki ini tambah langsung takon samping. Nek juga semene iki potongannya piro? Nah, itulah sebabnya makanya salatnya diperbaiki, kualitas syukur hari paling tidak kau puasa itu di 3 tempat posisi. Senin, Kamis atau hari lahirmu. Mas dengan lahirnya hari apa? Puasa nih sebulan sekali. Enggak apa-apa Mas kalau Senin Kamis enggak mampu. Puasa nono Mas. Supaya kita tidak apa? Tubuh kita itu tidak terlalu banyak untuk pembersihan tubuh loh, supaya lemak kita itu bisa turun melalui puasa itu. Jadi yang kedua puasa itu harus kerja itu harus ada hasilnya. Nah, karena kita ibadah, kita tulus beribadah, hasilnya juga enak. Berapapun kita terima, ada hasil yang bermanfaat. Mohon maaf Mas, jenengan yang pakai masker hijau. Yang saya Mas, gaji ini podo, tempat kerja ini podo. Uangnya beda toh Mas?
Susu kakean utang siji malah senyum-senyum, ya toh. Jeng nek jak rembukan mbok iso nek ora-ora to, Mas. Iso apa ora eneng apa ora? Ada. Ngajal, kerjaannya sama, sama-sama jomblo. Sama-sama jomblo, tempat bekerjanya sama. Kok hasilnya beda? Karena yang satu kualitas ibadahnya belum baik, yang satu kualitas ibadahnya sudah baik. Kadang orang diberi rezeki karena kualitas ibadahnya baik, ratau dikai penyakit. Neng kene buruh selamanya, reti-reti anaknya jadi juragan. Kan tidak menyangka bapaknya adik karena Mbak Rindita ini akhirnya jadi desainer seperti ini. Rekoso loh, Mas Adi arang-arang metu loh. Ya aku udah tahu petuan Mas Adi dangdut ngarep dhewe nyawer gitu berapa. Tahu. Ya lagi corona ya. Malah saya dulu sudah pernah diundang di sini awal-awal itu. Besok kalau perlu pas kalau sudah pandemi gitu pakai musik nggak apa-apa, sebulan 2 bulan sekali pakai 2-3 nggak apa-apa Mbak. Berbagi. Loh seneng loh, kudungnya bagus. Saya awalnya kok kayak gini ya. Setelah dipakai itu Mbak seneng banget, sering dipakai ini aja gitu. Sampai nyari batik aja yang warnanya sama dengan, lihat tuh penampilan. Sampai warnanya pengen yang sama dengan Risari loh. Ya enggak. Oh, minta adik ya, nanti ya. Nggih, nanti minta adik. Nah, apa? Gimana? Yang saya ngaji di sini kayaknya ini sama teman-teman Mas Topek dan kawan-kawan ya. Mbak, 2, kerja itu enak kalau ada hasilnya. Yang ketiga, kerja itu enak karena jujur, Mas. Aku gumun Mas, enak wong kerja kok nyolong ning perusahaan sendiri iki kuwi ora masuk akal kuwi. Kuwi goblok kuwi. Goblok apa to Mas? Ngombe es didamoni kemebul dikira panas, goblok kuwi. Kuwi aneh kuwi. Mulai banyak orang yang korupsi di kantor sendiri, rumah tangganya hancur, anaknya kena narkoba, hidupnya setelah tua banyak penyakit karena mencuri di tempat kerja sendiri. Kowe nek nyolong ki siji aja ning omahmu, aja ning wong tuamu, aja tempat kerjaanmu. Kowe nyolong tempat nggo. Jadi le mateni gampang. Coba Mbak Rindita, kok masuk akalnya di mana? Kamu mencuri di tempat kamu bekerja. Sudah pekerjaanmu kalam, kamu merusui teman-teman kamu yang sudah bekerja. Kalau bayangin Mas, kalau kemudian perusahaan itu bangkrut, perusahaan itu hancur karena gara-gara kamu mencuri. Apa kamu tidak menanggung dosa teman-teman kalian? Coba, kalau ada pejabat korupsi kemudian negaranya bangkrut, apa nggak nanggung rakyat seluruh Indonesia? Jangan bu anggap nyuri itu yang rugi bosmu, salah sampean. Karena perusahaan terus dicuri, merugi, kemudian pendapatan menurun. Karena menaikkan gaji juga susah juga kan Mas Adi. Karena gaji itu berbanding lurus dengan pendapatan. Dan mohon maaf Mbak Rindita, semakin tinggi pendapatan kok semakin tidak menambah gaji. Jenengan gitu so. Lho kowe guju wong rumah tak wangi ya toh? Loh ini enggak, saya ngomong apa adanya. Dan mohon maaf, artinya perusahaan ini sehat. Saya sempat ngobrol sama Mas Adi, saat pandemi gini kok jenengan mau sponsor bahkan sampai 2 kali. Turun berapa Mas? Ini baru kembali 40% Pak Fauzi. Ya, baru kembali 40%, tapi nggak apa-apa. Yang penting karyawan masih bisa saya gaji, kemudian produksi kita masih bisa keluar. Insya Allah Mbak. Loh saya itu Mbak mohon maaf, saya itu kan kerja saya hanya ngon bebek. Saya itu bebek Mas, bebek saya 3.000. Ya ini bebek gue Mas aku. Saat pandemi ini Mas, amargo aku jadi penyiar sering di YouTube. Ya, uang do tuku ndok ya amargo kenal aku kuwi Mas. Karena mohon maaf Mas, bebek saya kan banyak dan itu nggak pernah zina karena setiap pagi saya nikahkan. Ya. Mohon maaf. Nah. Oh, gitu ya Pak Fauzi. Jadi kalau orang itu kerja itu enak kalau jujur Mas, nggak pernah gundah. Orang nyuri ketemu sama orangnya nggak tenang, kerja nggak tenang karena Anda menyuri. Maaf bekerjalah dengan jujur, kamu tenang. Maka Rasul mendapat julukan asidik. Jujur. Nek ya nek sing dicolong apa terus masuk benang apa anu ya ora neh ya kene iki. Sing paling sing nyolong sing online kuwi didol dhewe ning jaba ngono. Apa ya iso ya iya. Ya enggak ya susah juga ya Mbak ya. Oh, uangnya langsung masuk ke Bapak semua. Oh gitu. Makanya kok yang menyuci Mas Adi terus. Enggak rebukan sama Mbak Rindita, enggak gitu. Oh Mas Batas, ya udah nikmat. Makanya Mbak, karena apa? Jangan saya itu nyari teman ini dianggap jangan cuma teman, tapi juga jadi teman mitra bekerja. Nah, cuma Mas Adi itu agak malu-malu gitu Mas. Jadi itu. Mbak, yang keempat,
Bekerja itu terasa nikmat, Mas. Mas rungokno. Beraja kejar nikmat itu kalau rukun. Ora serian. Ya, Mas. Kan ono wong sak kantor kok serian, pendak dino weruh rupane ora iki piye? Mbak. Sing rukun. Wong pendak dino sak kantor kok jejer, pendak dino weruh raine kok ora rukun iki. Jet piye? Padha karo wong lanang perpadune bengi dikancani turu sesuk meteng kuwi nalare piye kuwi? Enggak kayak gujuk kayak wong ini lho. Enggak, ini logika loh, Mas. Ini saya, mohon maaf, sebenarnya datanya di sini. Besok suatu saat kalau ada tempatnya, saya besok pakai LCD proyektor. Jadi saya ada juga. Kalau enggak, saya ada Pak. Saya punya tokonya. Oh enggak, toko saya kan di Lapangan Pancasila, komputer, LCD proyektor, foto dan macam-macam. Ya. Saya itu, mohon maaf Mbak Rindita, saya itu pasang iklan di YouTube karena penyanyi-penyanyi saya itu sudah 4 bulan nggak ada yang bayar. Jadi eneng sponsor ora tetep tak bayar. Jadi dilalai ya ono wae, orang yang donasi dilalai ono wae. Saya waktu ngundang Kasima itu banyak juga yang orang-orang yang saya nggak pernah berpikir pokoknya istiqomah setiap Jumat malam saya menadakan siaran langsung. Itu aja. Saya sekarang kemarin diminta kolak durian. Terus semalam diminta salah satu lurah. Terus besok diminta Pak Puji. Di sana, ditarik di sana. Ya enggak apa-apa, memang biar seneng lah. Ya. Mbak, itu ya jujur aja Mbak. Tenan, kowe jujur kowe enak. Lho kowe piye to? Kerja kok ora jujur. Sing telu kok ora rukun ki nalar saka ndi to, Mas? Wong kowe dudu perusahaanmu, kerja ngene wong liya terus kowe ki ora rukun ki njut karepmu piye? Kowe gelut ning kandange wong. Iki lho Mas, kowe ki ketoke kok ora patek percaya. Aku ki kiai, Mas. Iki lho cah iki ketoke kok ora patek percaya basa iya ngono. Wah aku ya kayak iki maca Quran omong sak ayat wis cendhik iki ya kayak iki. Mirip banget iki. Mirip banget. Ini. Mbak Rindita, jangan Anda kira orang tersenyum seperti ini. Itu salah satu bagaimana mengeluarkan energi bagusnya kembali. Kalau Anda sering belajar psikologi innernya di sini. Orang kalau masih bisa 4 itu tanda sehat, Mbak. Masih bisa ngantuk, masih bisa lapar, masih bisa tersenyum, masih bisa nangis, itu tanda masih sehat. Nah, alhamdulillah. Nek kene saking dableke, alhamdulillah. Diingat kalau orang sudah tidak bisa tidur, sudah tidak bisa lapar, sudah tidak bisa menangis, sudah tidak bisa tersenyum, kan orang nggak sehat, Mbak. Syukurilah kalau kerja sambil ngantuk-ngantuk dikit, dibiarin aja Mas dengan ngantuk weh. Ojo Mas, ojo. Mungkin bengi yo nglayani bojone ngono ngerti. Itu. Mas, jadi kalau ada orang yang ngantuk, masih ada yang tersenyum, ada yang nangis ya Mas, ada yang lapar, itu masih normal, masih tanda sehat. Mula wong ra sehat ki arang nangis, arang turu, arang ngelih diinpus. Loh ketoke ngaji ku sederhana loh Mbak. Jadi usahakan kalau nggak bisa nangis ya tersenyum. Ya. Kalau pikirannya susah, tidur dengan cara kita. Kan lepaskan semua masalah datang dari Allah. Allah yang menyelesaikan. Semua perkara ada penyelesaiannya Al-Quran. Sudah. Baca Al-Quran. Ya Mas ya. Pengen imannya kuat, surat Al-Ikhlas. Rezekinya masih tertutup. Duha, surat Al-Waqi'ah. Pengen rumah tangganya bagus. Ya. Baca banyak surat Yusuf, surat Maryam, ya Mas ya. Ya. Pengen dapat jodoh wanita yang cantik, ya. Bergaul dengan orang yang baik, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, baca surat Yusuf lagi. Pengen tangkap polisi, baca alkohol itu. Ini. Oh gitu ya Pak Fauzi. Oh, semua penyakit ada obatnya. Dan penyakit apapun, pertama kali disembuhkan bukan sakitnya, tapi hati dan pikirannya. Baru kita sembuhkan, Mas. Pikiranmu karo hatimu resikono gak dimbok tambahke. Lebih baik kamu isolasi diri mandiri, noto hatimu karo pikiranmu. Ojo sithik-sithik. Loh, mohon maaf, Mbak. Mohon maaf. Mas, iki loro sirah. Iki obatnya gampang. Kayak Paramed ono mari, gitu. Aku kok sirahmu mumet, nek wong wedok ayu lewat katoke cekak langsung gregah anu mari kowe. Obate delok bocah kan ketok banget.
Ya. Ya. Paham ya Mas? Jadi mohon maaf Mbak Rita, orang kini ya Allah lama nggak ngaji, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus loh. Sekarang dengan ceramah kayak gini merasa terobati, tersenyum loh. Enggak, bukan materinya sederhana aja. Dia bisa ambil sendiri, rapopo, saya penting saya iso guzu, iso nangis, iso ngantuk, iso ngelih. Jadi nek pas awan-awan segane rute kok iso ngelih ngono. Isi ada. Jadi kalau istrimu tidak pernah menangis, istrimu tidak pernah tersenyum, istrimu tidak pernah berselera makan, pertanda rumah tanggamu perlu dipertanyakan. Kita ngaji sederhana Mbak, nggak susah-susah amat loh. Ya. Aku ki dosen loh Mbak, dosen IAIN. Dosen. Jadi kok ketoke ragu ngono, kiai modele ngono. Ya pancen ngene iki sing laris. Ya. Oh gitu ya Pak Fauzi. Oh bekerja itu alasannya itu. Alasan yang kelima. Bagaimana kerja itu agar enak? Ada waktu istirahat. Ngono ya piknik bareng. Nek bar pandemi. Piknik kok meneng JB. Tak sembunge ya, setuju? Nah, wong melarat-melarat ya ngono kuwi. Ya piknik bareng, tapi besok kalau sudah nggak pandemi. Oh, ya saya yakin piknik laksanakan dengan tenang, dengan senang. Yang mendidik tapi piknik nang Bali ndelok wong utuh. Lah iki. Arep buka dus dek nenek. Kan diajarin Mbak Rindita, Mas Adi, 6 hari kegunakan untuk mengejar dunia, yang sehari kita gunakan untuk mengejar akhirat. 6 hari kegunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia, yang 1 hari kegunakan untuk mencari kedudukan di mata Allah. Betul nggak Mas? Itu harus ada. Kalau saya nikmati hidup ini. Hidup itu nggak lama. Hidup itu kan nggak lama. Yang lama itu yang merasakan. Hidup itu nggak tahu-tahu kok. Karena hidup yang lama, ojo mbok anggap dunia yang sedikit ini untuk kepentingan akhirat yang selamanya. Makanya yang kelima harus piknik, itu kerja yang baik. Nah, sekarang Pak Fauzi, kenapa kita sering kerja kok nggak tenang? Kenapa kerja saya itu selalu kebak masalah? Sehingga saat saya di kantor itu terasa nggak nyaman. Kenapa? Di dalam Islam minimal ada 5 alasan. 1, kamu tidak punya kualitas ilmu. Umurmu tambah, masalahmu tambah, beban hidupmu tambah, neng ilmu murah tambah, akhirnya stresmu sing tambah. Itu loh Mas Adi. Kenapa kita tambah ilmu? Ya itu tadi. Sidik-sidik ngamuk, nesunan. Mejor apa-apa dibanting, sing loro tanganmu tuh. Itu Mas. Oh gitu ya, aku ora tau nambah ilmu kok. Padahal perintah Allah, cari ilmu itu sejak dalam kandungan sampai kamu mati. Sementara kamu hanya cari dunia, nggak pernah cari ilmu. Belajar kamu sama orang pintar, belajar kamu sama orang bodoh, belajar kamu sama orang sukses, belajar kamu sama orang gagal, belajar kamu sama orang sehat, belajar kamu sama orang sakit. Kan begitu ya Mas. Mas, ya gitu. Menikah juga begitu, belajar kue. Aku rak bayangke Pak, pomo kue nikah entuk bojone, calon bojone Halilintar sapa kue? Aurel kan malah mesake sing nyawang, Mas. Ora Mas, umpama umpama kowe jenengan sing lambe biru. Jenengan umpama dadi bojone Aurel. Umpama pelakune malah kowe dikira dudu bojone, Mas. Aku malah mesake kowe. Ya mungkin pembantune apa ingon-ingonane ora ngerti. Tahu ya Mbak ya, mohon maaf. Ini 1. Anda nggak punya ilmu. Kalau saya punya ilmu ya enak aja saya Mbak. Ketemu seorang gitu, saya emang pidato di mana saja nyaman Mas. Ketemu sama Mbak Rindita biasa, ketemu sama Mas Adi biasa, karena saya punya ilmu. Ngaji gini, mohon maaf ini, kelihatannya putranya Mas Adi ini jalan-jalan. Dia tahu kalau ini lagi ngaji. Maka dia nggak ribut, nggak ngajak mamanya masuk rumah, masuk kamar, atau kerja. Dia tahu kalau ini lagi ngaji, Bu. Ada ustadz pakai pecis, itu udah tahu dia. Batik, wong yang sini kan yang laki-laki nggak ada, baik batik sini. Ini cowok semua ya Mbak ya? Hah? Oh ada ya, tapi untuk pasangannya itu ya. Ya jadi kalau memberi ya sama pasangannya jadi. beri terus. Siapa sih kondok kiai ini gerakan tapuk lambemu gue ya. Aku kan hanya cerita. Saya itu sama Mas Adi nembung izin tahu nggak? Karena sudah terlalu baik, nembung izin aku. Tanya Mas Adi.
Wong nek sapi malah isin aku. Orang terlalu baik ini, Mbak. Aku ki isin. Aku karo bojoku nembung we isin lho aku. Saking pahame sanger aku nggo sarung napa. Ora nyandak kowe. Dadi lakon iki saiki. Makanya ini coba nambahin ilmu. Bahwa besok kalau sudah pakai LCD proyektor ditatain Mbak, saya siapin dah. Jadi ada ilmunya, nanti filenya diminta di sini untuk dipelajari kembali. Tapi kalau ini sudah masuk YouTube juga sama. Ya, nih. Waduh, moga-moga gak keganggu. Ya. Karena ini kan 240 GB, tapi sudah kepake 200. Saya kerap ngaji. Iki HP iki Mbak. Iki Note 10 iki ketok iku nek nggonamu ora cetha ngono. Kayak gini kan untuk ceramah, tapi mic-nya ini error nih mic-nya. Tapi semoga-moga tetap keluar. Saya usahakan nanti malam saya edit, jadi besok sudah masuk ke YouTube. Ini tak kasihkan Mas Adi ditonton lagi. Kowe ning ya ora tak syuting, kowe kan ora layak masuk gambar. Lah gue masker kok, Mas. Nah, yang kedua, kenapa kamu malas bekerja? Ini yang kedua. Karena rumah tanggamu nggak tentrem, Mas. Ya. Karena bukan aja Mas, nggak apa-apa. Ya. Ya. Kenapa kamu bekerja nggak senang? Karena kamu ruwet di rumah tanggamu. Sampai Rasul itu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi mohon maaf, ini saya sangat salut loh ini. Saya biasa ngisi pengajian di perusahaan-perusahaan, jarang loh yang suami istri bisa nungguin seperti ini loh. Biasanya salah satu di mana? Ini Mbak Rindita sama Sadi memang pengen ngaji, nungguin. Kan? Mohon maaf, perusahaan itu bisa baik karena orang mau melakukan. Mohon maaf Mas Adi, saya itu ternak bebek. Bebek saya juga ngasih makan, membersihkan kandang dengan bau kotoran. Sehingga karyawan yang kerja dengan saya itu bapak aja nggak ngah lihat kotoran, lihat belek kok. Masuk saya karyawannya nggak, itu kan sama. Mbak Rita memang jadi bos, memang perintah-perintah ora diajeni. Wes anak cuma perintah-perintah sinau. Aku tahu ngene sinau, ora apa-apa Pak, aku ya ora salat ngono. Tenan itu sama. Kerja apapun yang penting nikmat. Anggap aja ini keluarga Mbak Rita. Wong ya di rumah kita semua. Anda itu Mas ya. Ya, Mas. Jadi gitu Mas. Oh gitu ya Pak Fauzi. Wah kalau satu sudah punya ilmu, wah enak. Gak gampang marah. Kita bisa menikmati siap di mana saja. Nah makanya teman-teman jangan salah milih jodoh. Siapapun di antara kalian. Karena sumber surga itu ada di rumahmu. Sampai Rasul nyebut baiti jannati, rumahmu surga. Maka ada dasarnya orang kok sampai bercerai itu seperti di Bandung kan sampai antre itu. Itu tanda kehancuran hidupnya. Anak-anak akan putus nasabnya. Ya kan? Padahal perbuatan yang diizinkan Allah paling dibenci adalah cerai. Nek saya prinsip Mas, saya ikut Rasulullah. Rasul itu tidak nikah lagi sebelum Rasul istri yang pertama wafat. Mas tadi saya ingat itu. Kalau engkau ikut Rasulullah jangan menikah lagi sebelum istri pertama, enggak ada. Jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Nah, oh itu, moga-moga umurnya sama-sama panjang. Nah, doain. Oh saya di mana-mana doain. Orang yang undang saya pasti saya doain 3 perkara: keimanannya, kesehatannya, dan rezekinya. Pasti. Mas, saya itu diundang tiap orang, Pak, ngisi ngundang di sini ya. Ya Allah, panjang umur, badannya sehat, mudah rezekinya. Pasti langsung itu. Di naik haji saya umroh itu. Alhamdulillah kan saya tiap tahun diizin oleh Allah, kecuali tahun ini. Ya Allah, saya datang ke sini karena saya ngisi ceramah. Saya ngundang ke sini karena saya punya toko saya laku. Saya punya usaha saya laku. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang telah memuliakan diriku. Sebagaimana Kau telah memuliakan aku datang ke rumahmu ini. Berikanlah kesehatan, mudahkanlah rezekinya. Langsung dan kuatkanlah imannya. Aku ngono Mas. Aku ngene iki langsung donga lho Mas. Lebutak langsung donga. Kowe tak dongake Mas. Perkara tekane kapan aku ora ngerti. Loh, mohon maaf Mas. Anda di sini bekerja, mohon maaf. Kerjaanmu kasar, bisa jadi anak cucumu yang dimuliakan oleh Allah dengan cara yang lain. Banyak orang yang bapak ibunya miskin, anak-anaknya jadi orang sukses. Akhlak dan kehidupannya. Bapak ibu saya cuma tani, alhamdulillah saya bisa jadi dosen. Bapak saya SD aja nggak lulus, ibu saya apalagi. Wong nikah karo makku umur 15 tahun, makku umur 16 tahun wis meteng. Mula anake lucu-lucu cilik. Lenjeh piye ngenyek men. Padake dora cuwe lambemu kowe. Makne lenjeh jare. Iki cai lucu banget iki ketok. Kaya maskere lucu wonge.
Eh, udah runtut ya, runtut. Mbak Rindita ini boleh ya kalau 1 jam boleh ya? Ini baru 45 menit jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa bang ya, cuma selapan sepindah. Tapi besok saya diingatkan loh mas, kan besok berarti bulan depan saya lagi ya. Ya, jadi besok pakai layar. Nah, siapin ya. Rodok nganu dulu mas, rodok milenial dulu. Apa ora patek mudeng kuwi milenial. Milenial ki mi ki dawa, le ki lele. Dadi mi kaya lelemu. Udah lanjut lagi. Yang mesake. Untung maskernya ditutup, nek petuan aku ngancam mbah lho ya. Udah yang ketiga, kenapa kamu bekerja sini kok karena kamu selalu khusuudon, selalu berprasangka buruk kepada semua orang. Mbak, mohon maaf, yang bagian jual online siapa yang ngurusin? Mana? Jenengan Mbak ya. Kadang orang nanya-nanya tok nggak beli. Kadang tiba-tiba orang pesan langsung ini, sering nggak Mbak? Duh nanya orang tiba-tiba nggak beli. Tapi yang ini ada Mbak, langsung beli, ada nggak Mbak? Itulah yang namanya rezeki Mbak. Karena kita selalu husnudon, jangan suudon. Aku ngene iki Mas, nganggep kowe ki seneng aku kabeh. Perkara kowe ra seneng itu urusanku. Kebencianmu tidak mempengaruhi kehidupanku. Aku sudah tidak lagi punya kesempatan untuk memikirkan keburukanmu. Aku memikir keburukanku sak gawean dhewe. Napa ngurusi kowe? Wong ngaji ngene iki apa kabeh seneng ora? Lah kaya ana sing dolanan HP barang. Ora guyon. Nah, ya enggak Mbak? Loh, itu namanya rezeki Mas. Kamu husnudon aja. Ya Allah, bekerja ya Allah husnudon. Mas Adi juga begitu. Ya Allah, bulan depan semakin baik. Pendapatnya semakin baik. Harus husnudon. Baik itu tandanya 2 Mbak. Baik dalam arti pendapatan, baik dalam arti kemaslahatan. Jadi mungkin Mbak Rindita kemarin, penghasilan saya kok turun. Enggak apa-apa, kita belajar baik. Kita harus berdesain yang baru. Ini hebat loh Mas. Kondisi pandemi dengan malah buat desain yang baru. Tuh, wah luar biasa. Saya ngaji juga begitu, pakai format yang lain biasanya kan beda dengan sekarang sudah beda Mbak. Formatnya sudah milenial. Biar kan dihapusin nggak ngerti ya, itu raiso saja. Saya ini harus kontak urut. Kenapa Mas saya ngitung ngajinya pakai 1, 2, 3 untuk gampang mengingat. Oh iya mak sehat, ki papat, iso ngantuk, iso turu ya, iso ngelih, iso nangis, karo ngono ku langsung kelingan, upone kaya iso ngelih. Oh, jadi orang enak. Sama kita, kenapa kerjaku kok malas ya? 1, kamu nggak tambah ilmu. Yang kedua, rumah tanggamu ruwet. Sehingga di rumah dibawa ke tempat kerja kan susah itu. Mbak wes, di rumah, selesai di rumah jangan dibawa ke kantor. Membiasakan membagi otak kanan dan otak kiri itu menjadi simpel gitu loh. Mulai aku nggak pernah nasihatin anak dan istri. Kenapa? Nasihat anak dan istri tergantung kita. Kalau kita nasihatin anak sama istri nggak bisa didengarkan dan nggak menurut, berarti kita sendiri nggak bisa dinasihatin. Karena darah yang mengalir kepada anak-anak kita, apalagi seorang ibu, air susunya, kasih sayangnya. Mulai ngasih ibu ngandana nggak digugu, lebih baik diam. Mungkin aku salah mendidikmu, nah aku akan perbaiki diri sendiri. Jadi lebih baik diam. Makku biar ngandani anak emang nangis sok, sebab rumangsa bodoh. Aku ki bodoh le, aku nek ngandani kowe ra iso wis tak sekolahke. Kowe mak kowe ngen pinter, dadi nek aku kowe luwih pinter timbang aku. Mula aku ora ngandani, malah anak-anak do nggugu ki. Wong nek aku mbiyen kan bojo ki Mas. Calon ki tak keke makku kok. Mak iki cocok apa ora? Nek ngono nek jawab suwi ki aku wis paham. Ngono. Kok let dina aja kae ya le. Ngono tok mian. Aku ora takon alasane, karena hati ibu tuh lebih tahu. Aja kae pengen entuk ayune ngono. Akhire tak tokke meneh. Iki piye mak? Guzu, aku wis paham. Ya kuwi wis ayu, sugih, warisane akeh lah. Jadi mohon maaf ini guyon-guyon sedikit ya Mas. Jadi oh gitu ya Pak Fauzi. Oh iya, udahlah. Kalau orang sudah kesenudan selalu berprasangka baik di tempat kita bekerja, pasti nyaman. Mohon maaf. Namanya Mbak Rindita sama Mas Adi kan juga orang yang berumah tangga, kadang juga masalah. Kadang pembayaran agak terlambat, pengiriman agak terlambat, kadang kan dimarahin. Walaupun kamu yang ngirim ya nggak apa-apa, tapi kan dia ikut mikir kan, karena dia yang punya perusahaan. Betul nggak Mbak? Nah jual kan rada efek, rada masalah. Jenderal kan menjenengan wong-wong roh ini tuh. Tapi kan yang punya ini keluarga. Maka ini anggap ini seperti milik kita sendiri. Yang keempat, anggaplah ini milik kamu sendiri. Kalau kamu kerja jujur di tempat ini, anakmu akan mudah diterima di mana saja. Itu orang bapak saya ngomong, le, sangar kue neng dewe jujur,
kowe engko nang ndi ditampa wong. Sangger kowe jujur, anakmu ning ndi mesti gampang. Anak saya itu anak pondok, masuk undip hukum langsung masuk coba. Anak saya itu. Kok kamu nggak belajar toh nak besok ujian, malah ke makom. Ke kuburan gurunya yang sudah wafat. Anak saya kan mondoknya di Pandanaran, Jogja, UII dekat sana. Dia malah berdoa di makam. Ya Allah, doain gurunya, ya Allah, guruku telah kau berikan anugerah ilmu. Engkau tidak berat ya Allah menganugerahkan ilmu sebagaimana guruku telah kau anugerahkan ilmu. Mudahkanlah urusanku ya Allah sebagaimana kau mudahkan guruku dalam mengajar dan mendirikan pesantren ini. Ngono. Piye? Ya ditampa, Mas. Ini kan pancen anakku pinter, Mas. Lah wong pakne pinter, kowe kan ra cetha. Enggak, guyon aja, guyon. Ini contoh loh, Mas. Kita kan kadang nggak masuk akal, Mas. Ternyata sekarang coba, terbukti kan sekarang anak-anak suruh belajar di rumah. Udah ngetes sih dikai fotokopi kan garap neng omah, kasih garap wong tuane ya rampung. Coba. Ini loh, Mbak. Makanya anggap aja ini tempat kamu sendiri bekerja. Di mana saja kamu. Barang-barang ini anggap aja milikmu. Dan teman-teman itu adalah teman kamu serumah. Pasti kamu nyaman. Rasul kan begitu. Rasul itulah tamu setiap saat diterima. Ini juga nyaman juga. Aku rak bayangke Mas Mbak Rindita, omah kok pagere tembok. Gitu. Pagere besi, kayak CCTV, kayak satpam jeru saya kayak kiri. Loh, nggo omah nggo apa kaya penjara kaya ngono kuwi. Enak omahmu tuh Mas cilik gak mlebu malah wis metu. Ini senang juga loh Mas, ini mohon maaf loh Mbak, ini dia senang. Oh ini Ustadz, ini Kiai, iya kan. Oh ini senyum ya kan. Enggak, saya nggak marah sama dia, saya senang sama dia. Hati saya terpaut kepada dia. Saya biarkan mereka bermain. Nek neng masjid Mas, saya kan punya pesantren. Neng dua pelai cek biarin. Mereka mungkin di rumah kurang kasih sayang. Sehingga luapan kebebasannya ada di sini. Suatu saat nanti sebulan, 2 bulan dia akan tidak seperti itu lagi. Kalau ada anak-anak ke masjid rame-rame, nggak apa-apa. Suatu saat nanti dia akan kembali seperti orang di masjid. Karena dia sudah tahu bahwa masjid ada tempat ibadah. Lihatin anak memang duanya bermain. Dan dia lihat saya. Padahal mimik saya seperti orang marah. Mbak dia ini malah guyu. Karena saya nggak marah sama dia Mas. Mulu kowe ya gojek kowe. Aku nggak. Orang mau marah sama saya terserah. Karena aku keluargaku. Mas Adi sama Mbak Rita ngundang saya karena dia senang sama saya. Bukan karena ilmu saya. Banyak orang yang ilmunya lebih pintar daripada saya. Yang pidatonya lebih baik daripada saya. Karena Mas Dita kenalnya sama saya. Mas Adi kenal sama saya. Betul nggak Mbak? Berarti aku dianggap keluarga sendiri. Telepon, datang ya Ustadz. Datang karena ini sudah saya anggap rumah saya sendiri. Wong saya nggak diundang aja ke sini. Minta sponsor. Oh gitu. Nah kalau sudah seperti itu enak Mas. Sehingga kalau sudah keluar sendiri, oh nanti Anda izin gampang. Izin gampang. Karena Anda nggak pernah bohong, jujur. Pak, mohon izin 1 hari saja. Kenapa? Saya menghantarkan ibu saya untuk berobat. Ini buktinya. Kalau nanti sudah selesai saya kesini, nggak apa-apa. Kalau perlu nggak ada motor, pinjam motor perusahaan. Kalau diantar kita antar. Wow, saya punya pengalaman kemarin. Di samping rumah saya itu ada jualan peralatan elektronik. Di tempat itu tidak ada barangnya. Pak, adanya di toko A di Taman Sari. Bapak nggak bawa helm? Enggak. Bapak ambil helm ini, bawa aja Pak, silahkan beli tempatnya di sana. Coba gimana? Iki Mbak logikane. Tokone ora ono, kon tuku sing ono ki kono. Jenenge ra nggo helm tak jilei helme. Padahal ora kenal kuwi Mas. Hilang-hilang to kuwi. Terus ono sing takone, aku takon kok iso izin aku kan kiai ra takon. Mbak, kenapa helmnya dipinjamkan? Kalau toh helm saya itu hilang, saya anggap sebagai ibadah. Dan kalau dia itu punya usaha, di sini adalah bengkel. Itu diesel Mas, nggo ngrajang klopo. Bayangkan kalau ibu tadi, saya menangis itu. Gara-gara mesin kelapanya mati, tidak bisa bekerja sehingga ekonominya tidak baik, anak-anaknya nggak bisa makan. Apa aku tidak mau meraup dosa? Makanya paling tidak aku membantu keluarga itu untuk membeli mesinnya yang digunakan untuk parut kelapanya supaya orang tetap bisa bekerja. Mbak Rindita, walaupun banyak toko pakaian jilbab yang sama, tidak akan hilang rezekimu. Karena rezeki sudah ada yang bagi.
Semakin banyak pesaing nggak apa-apa. Malah nek nggonamu ketok larang dhewe malah ora ono sing tuku. Sak desa ki elek kabeh, sing ayu mung kowe ndok, Mbak. Kesel pakmu napa tamu, kesel kowe. Mula nek wong ayu do serik. Berarti ana kancane. Ya Mas. Sak desa ki ayu kabeh sing elek kowe, mesake wong tuamu kok anakku ora payu. Kuwi rungokno berarti apik Allah itu hiburan Allah untuk membuat kamu itu lebih enak. Paham ya, Mbak? Ya, dipoto ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya. Oh, gitu. Oh, ya Allah. Nih, Mbak, betul kan, Mas? Ini rumah Anda sendiri. Dan yang kelima, kenapa pikiranmu nggak tenang? Karena kamu terlalu hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Nek kerja untuk duit akeh lek uripe kepenak. Mengukur hidupmu dengan materi. Sehingga kowe nek ra entuk materi akeh nek gede terus kowe susah. Ya, Mas. Wong sugih iku ora jamin urip seneng, Mas. Ning nek kere mesti susah. Pasti. Mula nek ana disyukuri, ana wedang ya diombe to. Masa ora ngurmati sini. Minum enggak sayang? Enggak ya Allah. Oh minta adik lagi? Iya nanti. Katanya. Saya itu ngormati, dikasih minum, saya minum. Wah enak banget nih. Yang bikin siapa nih? Enak nih tehnya, insya Allah. Karena manisnya sih di kamu. Nah Mbak ya. Oh gitu ya Pak Fauzia ya. Oh kalau bekerja juga seperti itu, Anda akan nikmat. Ya Allah ini rumah kami sendiri. Kami tidak boleh terlalu bernafsu karena kita bekerja sama orang lain. Oh pendapatanku tergantung dengan pendapatan tokoku. Aku tahu, mohon maaf Mas Adi, orang dapatnya pekerjaan Anda berapa, hasilnya berapa itu sebagian karyawan tahu Mas. Terutama Mbak itu yang jualan. Yang jualan itu kan tahu produk ini harganya berapa, biaya produksinya berapa, pajaknya berapa, biaya kan tahu Mbak. Risikonya kalau terjual sekian begini, kalau nggak laku begini, kan Anda kan tahu Mbak. Sehingga Anda merasa nikmat kalau bekerja seperti itu. Sehingga menganggap, ya Allah ini saya tidak membayangkan kalau ini jadi milik kami. Ya Allah, semoga proses ini maju. Besok anak keturunan kami punya usaha, di mana aku menjalankan usaha itu untuk karyawan-karyawannya. Aku ngono Mbak. Mohon maaf Mas Adi, saya itu punya toko nggak pernah ngurusin. Aku sudah tidak ada waktu. Tugas ngaji, ceramah. Mas, iki tokoku. Nek bati, kowe gajimu surat muda. Nek bangkrut, toko tak tutup, kowe golek gawean liya. Aku ngono tok. Lah ra iso ngurusi yo. Ya bangkrut tenan akhirnya. Ya tinggal 3 yang enggak tinggal. Dari 12 itu yang tinggal 3 sekarang yang masih aman. 1 saya franchiskan, yang 2 toko komputer, yang ketiga syuting, yang keempat bebek. Yang 4 ini masih sudah insya Allah lah. Dari 8 yang bangkrut itu insya Allah tertutupi dengan 1 setelah mendapat warisan dari mertua. Loh, Mas, aku sakit ngaji cerita loh Mas. Tak kayak contoh Mas, sak sugih-sugih aku Mas biyen, sak durunge di bojo. Aku wis penyiar radio lho Mas, dosen lho Mas. Kendaraan aku siji tronton, ijazah 1000 kilo Mas. Wis membanggakan sekali. Wah, penak. Tahun 1999. Begitu aku menikah Mas, saiki piro? Mobilku 4 Mas, rodane. Oh gitu ya Pak Fauzi. Oh kalau sudah jangan terlalu kecintaan dia, jangan bernafsu. Bila kita bekerja jalanin ya Allah. Kalau rezeki kami ini sedikit ya Allah, semoga ada penghasilan lain yang membuat kami hidup lebih baik ya Allah. Rezeki kami sedikit ya Allah, berikan kami kesehatan kecukupan dengan rezeki yang kami miliki ini. Untuk apa rezekinya banyak penyakit, banyak masalah ya enggak Pak? Oh di situ loh. Ini materi hari ini tentang itu Mbak. Tapi ini masih 1 jam. Ini kira-kira ditambah lagi apa sudah cukup ini? Ini wis 1 jam. Iki terus apa wis? Tambah lagi lah, kowe kira nyangoni kok perintah. Tambah lagi. Goyang aja, Bro. Durasi. Oke, berarti nyok nonton di YouTube gue gitu. Durasi. Nah, sekarang kita tutup ya 1 jam lebih dikit nggak apa-apa. Ini 5 menit 7 menit ini. Memang seneng kok. Besok kalau tepat waktu gini penak besok saya kasihkan gitu. Ini setiap hari Sabtunya minggu keberapa itu Mas? Pagi ya, Sabtu pagi ini tak catat karena saya kan kayak laris Mas. Loh ini bukan sombong tapi takabur. Ya enggak harus dibenteli karena saya senang saya enggak apa-apa. Saya itu enggak. Mohon maaf Mbak Rindita Mas Adi, saya itu sudah 7 tahun orang yang ngoni saya itu semuanya masuk pesantren.
Enggak. Sudah semuanya masuk pesantren. Nanti kalau sekolahnya sudah buka ya gratiskan yang yatim piatu. Udah, saya sudah cukup dari istri saya sudah PNS, pegawai negeri kepala sekolah. Ya Mbak, saya sudah punya usaha yang usaha itu. Makanya saya nggak mau minta-minta untuk pribadi saya. Apalagi untuk pondok Mbak jaluk proposal. Malah yang bantu desainernya itu temen dengan Mbak Fitri nih sama Mas Joko. Desainnya semuanya dia Mas Adi. Mbak Fitri pokoknya gawe sing apik karo Mas Joko. Nek cak wong loro kan kadang nggak padu. Karepe Mas Joko karo Mbak Fitri kan beda. Aku ngene, aja ngene. Ah ya sak karepmu, aku yo ngono. Jadi wong loro ki gawe desainer ribut. Aku malah bingung, kudune ngene Mas, ngene ngono ya. Ya ngonokno, aku yo ngono. Aku nanti juga mau mampir belakangan juga ke tempat situ. Ya, saya anggap jadi tak serah kayak. Jadi tukang itu insinyurnya ya Mbak Fitri sama Mas Joko. Wis sak karepmu, aku ora ngerti bangunan. Apik yo jenengan, elek yo jenengan. Enggak pernah. Kenapa, Mbak? Loh aku ra iso kok, Mas. Ya, Mbak. Aku pasrah. Sama istri begitu. Pokoknya kok alhamdulillah, Mas. Istri saya kan belum pernah tangan saya itu menyentuh keras kulit istri saya. Belum pernah. Saya dinasihatin sama bapak saya. Mertua. Zi, anakku tak kuliah ke, termasuk jadi mahasiswa. Bapak ibu wis guru, anaknya loro, ngomong rumah anak siji cukup dari segi ekonomi kalau Allah meridhoi. Aku tidak pernah berbuat keras terhadap anak-anakku. Lanjutkan kasih sayangku kepada anakku bersama dirimu. Maka aku serahkan anakku kepadamu, lanjutkanlah kasih sayang bapak ibunya telah melahirkan dengan dirimu. Aku tidak minta apa-apa. Ngono aku wedi lho. Lah piye wong abot saya ayo pegawai warisane cetha. Lha kok ketoke ra keserik ya ben. Iya. Enggak, aku nek marah diem lebih baik iya. Karena apa? Zi, istrimu itu yang melahirkan anak-anakmu. Dia memiliki air susu ibu. Air susu ibu dekat jantung dan hati. Kalau hati dan jantungnya berdetak keras, sering kau marahi, maka air susunya ikut panas. Diminum anak-anakmu, pasti anak-anakmu tidak akan nurut kepada dirimu. Karena kau telah meracuni susunya dengan kekerasan melalui hati istrimu. Ngunui Mbak. Kita rodok puitis Mbak, ini jadi masuk akal Mbak. Itu Mbak, oh tenang, mulai hati-hati Mbak. Kamu nikah juga hati-hati. Ya. Pilihlah wanita itu kalau secara syar'i kan 4 ya Mas. Wis dibojo baru. Masya Allah. Tapi umur belum cukup ya. Mas, setelah nek syar'i kan 4. Li jamaliha kecantikannya, 5 liha hartanya, li kasabiha keturunannya, li diniha agamanya. Tapi ini secara syar'i. Mas, pilihlah wanita itu 4 perkara. 1, pilihlah wanita yang punya rasa malu. Sing duwe isin Mas. Untuk kanca kok pas ndelok reyok. Ayo wes. Mohon maaf Mbak. Mas, yang punya rasa malu, isin dong. Merunduk hati. Ini yang jomblo-jomblo saya ingatkan. Hati-hati tuh Mas. Dinggo sak lawase teh. Ayu gampang. Perawatan selesai Mas. Tenan Mas. Tuh. Bojo kuwi perawatan. Awet ayu. Ora apa-apa, Bu. Kowe nek baju sing apik, perawatan sing apik. Kenapa? Aku melihatnya. Kowe metu nggo pakaian sing apik, kowe guru. Jadi murid menjelok kowe iki seneng. Pakaian ini saya baik-baik mendelok itu foto-fotonya. Kenapa? Di luar maupun di sekolah bojoku nek nggo pakaian apik. Kenapa? Muridnya kan seneng. Wis bojo ireng ngambune tengik, murid ngene kon ilmune kon mlebu sekolah ndi, Bro? Wis saiki Mbak bayangke jenengan ning kene dadi resepsionis. Wis wonge ora cetha, ambune ora cetha. Ya wong teko wis megah to, Mas. Iya ra, Mas? Ya ngerti to kowe. Wis saiki ngene, Mas. Aku ceramah nggo helm. Wong aku nggo masker tak copot kan ra patek lu wis nyemprot-nyemprot ning kene. Kenapa? Nek tak semprot ning kene dadi racun, Mas. Karena ludah dan napasnya menjadi dari sini. Karena imun itu 4 perkara. Pengen imun ya. Semoga Allah kan penyakit ini ikhtiar duniawi. Soal penyakit kan dari Allah. Imunnya itu 4. 1 gizi yang cukup. Kebersihan diri. Ya Mas ya. Yang ketiga pikiran yang tenang. Dan yang keempat adalah persahabatan yang baik. Kowe kan imun kowe. Lah kowe kumpule wong racet-racet tok.
Mangane mung sego kucing wae kok. Mangan enak wae mung cakar. Wah. Oh, ini enggak guyon loh. Ini saya enggak pernah aku ceramah ki mbok ning YouTube mung sithik sing kembar, Mas. Enggak mungkin banyak yang sama. Ini profesional, Mas. Apa meneh sok eneng layare. Enak ya, Mas ya. Wis seneng kowe. Ngaji sak jam betul sithik ora apa-apa. Nang omahe dhewe kok. Ya, Mas ya. 2, cari istri yang pandai menutup aurat, Mas. Sing ngene-ngene iki lho, Mas. Ya nang omah ra jilbaban dudu urusanmu, ning golek sing berjilbab. Kenapa? Kalau dia sudah bisa menutup diri, paling tidak bisa menutup hati dan perasaan dan pikirannya. Wah, wong wedok roke pendek, model SMS, saya pakai metu Siti. Ya. Oke, coba. Oh, golek iso kok. Oh, enggak, itu ajaran Islam. Makanya Mbak Rindita, mohon maaf, jenengan jual ini, Mas. Anda dapat pahala loh. Kenapa? Anda menjual baju-baju syar'i dipakai oleh orang artis. Entah itu apa-apa. Banyak orang yang pakai jilbab ini dan syar'i bagus. Artinya Mbak bermanfaat ya Allah. Niat ibadah Mbak, saya menjual baju syar'i tidak cuma cari keuntungan, tapi banyak orang menutup aurat dari baju yang saya jual. Itu loh Mas Adi. Jadi nek ngerancang yo sing ketoke sing bagian-bagian menonjol ki aja dicethake. Aja guyang-guyu masih rembug tuwa. Wong sing rancang banyak Mas Adi, Mas. Gantian ya, jadi untuk baju muslimahnya, kalau laki-laki sih terserah. Jadi jangan sampai menonjolkan lekuk tubuh dari sisi yang anu. Jadi saya lihat itu kan indah-indah ini. Ya Allah. Ya. Aku rapat seneng aku, Mbak. Regani. Coba aku itu terkesan siji. Aku Mami, ada apa sih, Pi? Bojoku jenenge Marmiati. Mas Adi itu saya minta baju untuk seragam. Jumlahnya berapa, Pi? 5. Gimana keadaannya? Beliau langsung, "Nji. Wis arep memberi baju Alfa Queen 5." Iya. Masya Allah. Ngono tok bojoku. Aku wis ngerti. Aku ora ngerti kan aku mau ora ngerti wong. Aku ngerti jenengan iki sing ngandani ya kuwi. Heeh, ndang ngerti ndelok regane. Ya Allah. Ya Allah. Itu loh ya Allah. Tapi saya seneng orang-orang loh. Mas Adi juga seneng kok dipakai di YouTube, dipakai Mbak Wafik Aziza. Kemarin dipakai lagi di Pekalongan. Malah nanti yang di Batang di alun-alun kan sama saya. Tanggal kalau nggak salah tanggal 13 Oktober atau berapa. Dipakai yang itu. Ya, di YouTube ya baju Rizari ya gitu. Mungkin setahun lagi karena zaman pandemi dipakai lenceng untuk laku pakai yang baru. Tapi ya jangan diminta lagi, Mbak. Kudungnya kok malah baik yang terakhir ya dibanding yang awal ya. Bagus yang terakhir loh Mas Adi. Itu bagus yang terakhir bukan malah sebelumnya itu kurang malah yang bagus sekarang ada ris gitu. Cetong. Alhamdulillah. Mbak ya. Yang ketiga, nggak lali. Mbak, Mas, cari istri yang hidupnya sederhana. Ya perawatannya sing biasa wae lah masuk. Sembarang-barang di pempreke lho. Ya Allah, masih suntik solikin apa? Silikon. Biasa wae lah Mas, kecuali nek wis perawatan wis usia. Saya golek sing biasa wae. Aku pernah marah sama istri saya. Ya sekali itu. Arep mapan turki maskeran. Resi. Apa sih, Pi? Aku butuh. Aku meneng. Pengen. Kok pengen banget ya Allah. Yang sederhana aja ya Mbak ya. Udah nggak usah macam-macam. Orang itu kalau tidak punya cacat moral, pakaian apapun yang melekat kepada orang itu akan kelihatan indah. Betul nggak? Mohon maaf, pakaiannya api. Mohon maaf, yang pakai orang yang setiap hari pakai rok pendek, yang nggak luwes, yang bagus pakaiannya, orangnya tetap nggak dinilai. Maka Mbak Rindita sama Mas Adi nyari model juga hati-hati kalau jangan sampai sebelum datang ke pas
Pada itu pakai rok pendek ya janganlah. Mbak, diingetin aja Mbak kalau pas pengambilan gambar ya jangan pakai rok pendek sebelum berangkat. Diingatkan karena jual brand jangan sampai ya Allah yang peragaan bajunya Rizal itu buka si Bezos, buka Bezos. Janganlah. Ya itu kan enggak. Ya Mas ya kan setuju sama Mas ya gini. Insyaallah begitu. Wah, ini kalau besok kalau diputar, wah penak YouTube-nya. Ya yang nonton itu banyak kok. Nanti saya share gitu. Nah, moga-moga ini enggak error di mic karena tadi belum saya cek, langsung suruh naik ke toto. Pengajian berikutnya. Mas, menikah yang keempat berikutnya adalah carilah wanita yang berpendidikan, akhlakul karimah. Golek bojo sing eneng pendidikane, Mas. Ya paling ora paling ora salate apik iso maca Quran lho Mas. Ya Mas ya. Aja sembarangan wong Mas. Wong wedok kok iso maca Quran kok iso ndampingi anakmu. Iso bedake halal karo haram. Tenan Mas. Nek kowe ya kudu iso ngaji. Mbak ya, ini Mbak itu yang di depan. Udah nikah belum Mbak? Lah itu juga belum. Tapi beda keyakinan ya. Nah, kamu yakin mau, dia nggak yakin mau. Oh ya Allah, ini praktis loh. Saya sederhana. Yang kelima, carilah istri yang mau bekerja. Yang terakhir, seperti ini, carilah. Mohon maaf, bekerja itu nikmat loh Mbak. Mohon maaf Mbak, jangan nggak kerja di rumah kelangut. Mohon maaf Mas Adi, jangan pokoknya sudah punya duit, sudah punya deposit sudah, terus nggak bekerja, kelangut loh Mbak. Wong Anda tidak berkarya seminggu aja rasanya. Saya itu nggak ceramah seminggu di panggung ini rasanya kan. Saya bisa di YouTube, bisa online. Tapi nggak ceramah gini rasanya itu Mas. Beda loh Mas. Orang iso ngarapi wong lho. Orang iso zamong. Beda loh. Karena mohon maaf, orang ngajarin ilmu ngaji Mas. Kamu dari Syekhona Google. Kiai Haji Zutub. Anda gak ketemu orangnya. Doa kiai itu penting Mas Adi. Orang itu kalau seneng sama kiai, lihat wajah kiai itu seneng loh. Saya punya teman Mas, kalau sakit datang ke sholawatannya Habib Syekh, lihat wajahnya Habib Syekh itu menetes air mata. Dia buka bajunya pakai kaos singlet, tatunya pirang-pirang. Wih, sorbannya bajunya, iya Hanana, menetes air mata nangis. Tak takoni, Mas kok iso nangis? Ternyata ada lagu yang lebih indah dari lagu perang yang sering saya nyanyikan. Saya ini dengan gerakan ini seperti menangis. Maka saya lihat kenapa orang itu. Tadinya saya, wong kok senane ngono. Setelah saya melihat menangis saya tanya, inilah bagian kenikmatan saya. Makanya saya selalu duduk di belakang. Nek ngaji duduk neng buri Mas. Karena nek ngarep delok dia tatonan itu kan jadi pusat perhatian. Dia di belakang sendiri. Depannya kok dia tetap gini. Ya rada miring-miring kae. Tapi saya tanya itu. Setelah pertemuan yang ke-10, dia tetap pakai baju ditutupin, tapi tatunya itu masih tetap kelihatan. Kok nggak gini-gini lagi Mas? Saya diingatkan, waktu pulang saya ada salah satu Syekh Herman yang mengatakan saya ditutupin aja. Tato tidak menutupi kebaikanmu dengan Allah. Kamu telah bersahabat dengan orang-orang bersolawat. Kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Kamu harus berpantas dengan orang-orang yang engkau cintai. Artinya berpakaian yang pantas dengan orang-orang. Kan gitu tuh Mbak. Coba ini kalau Mbak sarungnya bagus-bagus, kudungnya bagus-bagus itu, ya Allah ini kayak filmnya ayat-ayat cinta. Ini korbannya ini. Terima kasih Mas Adi karena sudah 1 jam lebih. Moga-moga usaha kita dimudahkan oleh Allah dunia dan akhirat. Kalian bekerja di tempat ini, ya, pokoknya saya berkesolat, jangan sampai tinggalkan. Jangan sampai tinggalkan sholat. Itu hanya satu ukuran paling akhir di hadapan Allah. Karena besok di akhirat yang dilihat itu sholatnya. Kalau sholat nggak ada langsung neraka. Sebaik apapun engkau. Kalian harus berterima kasih di tempat Anda bekerja yang mengizinkan acara pengajian seperti ini. Malah Mas Adi itu WA sama saya. Pak Fauzi ingatkan teman-teman agar sholat. Karena sholat tidak akan pernah mempengaruhi pekerjaan di perusahaan kami. Syukur-syukur mau ibadah yang lain. Gak apa-apa saya sampaikan Mas Adi. Itu pesannya gitu tadi. Mau dengar ngandak ke dhewe kan rapat kepenak wong jenengan duduk kiai. Ya melalui saya. Ya melalui jenengan to yo wong sing tak sangoni. Iso aku lho.
Iso nek disangoni nek ora ye. Nek ra disangoni ya Allah. Kita doakan semoga apa Mbak yang produk baru itu namanya? Desa Project. Risar itu kan Heeh. kalangan menengah ke atas. Risar itu kalangan menengah ke atas. Ada 3 produk. Ada 3 produk. Risar itu yang menengah ke atas. Risar yang menengah ke atas, Bisa hijab menengah ke bawah. Yang hijab ini yang sangat rendah. Jadi saya pengennya Heeh. dicari dari orang yang paling Heeh. semua bisa. Iya, yang menengah ke atas sudah, yang menengah sudah, yang bawah itu belum pernah dipakai oleh Al-Fakwin, Mbak. Insya Allah bagus. Ini saya belum launching ya. Ada mahasiswa dari AIN. Oh gitu ya, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Kemarin saya juga ada acara di sana itu ada sama Pak Wakil Menteri. Ya, saya beli nggak apa-apa, tapi ya rikuh enggak, menyangkan rikuh. Kenapa Mbak? Besok kalau ada event besar saya malah berani nembung. Ada event besar Mbak di sini pakai kita promokan, malah saya berani gitu. Itu dikenalkan publik sama orang banyak. Oh sekarang sudah tahu nek bajune Alpha Queen itu risar. Ya apalagi lagi lebih YouTube meneh kok. Oh, ben yo ora apa-apa to Mas, wong berkah. Aku nek promosikan jilbab ora apa-apa Mas. Mempromosikan baju musim ora apa-apa. Nek mempromosikan rok pendek, model singlet, ya aman. Ora apa-apa. Di acara saya itu Mbak semuanya boleh promosi. Mau ninggalin apa tidak terserah. Anda yang sering nonton saya, terserah, tak undang. Nek ra dirakat tak sangoni moro ning omahku. Lho piye? Wong aku tau disangoni wong, aku ngono. Kowe tak nguji to, Mbak? Ya. Mau enggak, Mbak? Tak cariin jodoh. Orangnya ganteng, pekerjaannya sudah jelas, rumah sudah punya, dan dia mau sama kamu juga. Mau enggak, Mbak? Mau ngerawat saya, Mbak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Karim, mudahkanlah usaha saudara kami Mas Adi dan Mbak Rindita ini. Dari 3 usahanya itu ya Allah, mudahkanlah. Berikanlah kemudahan dalam mengerjakannya, menjualnya, dan digunakan untuk kemanfaatan umat muslim ya Allah ya Karim. Kalau rezeki perusahaan ini jauh engkau dekatkan, kalau kotor engkau bersihkan. Jadikanlah tempat bekerja kami ini ya Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Semoga usaha baru yang kami bangun ini benar-benar bermanfaat ya Allah. Masyarakat bisa menikmati baju syar'i, baju muslim yang terjangkau, sehingga mereka bisa keluar dengan aman syar'i tanpa mengumbar aurat. Kepadamu ya Allah kami minta perlindungan, kepadamu ya Allah kami minta kemanfaatan, kepadamu ya Allah kami minta rezeki yang halal dari usaha kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.